Di tengah persaingan harga dari pabrikan-pabrikan Cina yang menawarkan berbagai macam model dengan gimmick-gimmick fitur yang menarik, masih ada satu model yang konvensional dan murah dari Toyota, yaitu Toyota Agya. Selamat datang di Autofan Indonesia bersama saya Budi Tias, dan saat ini saya sedang bersama Toyota New Agya Stylix dengan parts GR. Yang menjadi pembeda dari New Agya Stylix ini adalah parts-parts punya GR yang menempel pada beberapa bagian mobilnya, terutama adalah pada bumper depan, pada side skirt, dan juga pada bumper belakang. Pada bagian depan, terdapat front aeromat guard yang tampil dengan garis desain yang tajam, dilengkapi dengan lampu DRL vertikal. Di bagian belakang juga terdapat aksen yang disebut dengan rear aeromat guard yang juga tampil dengan garis desain yang tajam, dan keduanya dihubungkan oleh side skirt di bagian sisi yang mendapatkan emblem GR. Lalu, apa yang membedakan tampilan dari Agya Stylix ini dengan Agya GR Sport? Sebenarnya kalau kita perhatikan, parts-parts GR yang ada di Agya Stylix ini itu punya desain yang berbeda dengan yang ada pada Agya GR Sports. Meskipun sama-sama GR parts, tapi komponennya beda bentuknya. Intinya, kalau kalian menggunakan mobil ini, kalian akan mendapatkan Agya tipe G dengan tampilan yang lebih sporty. Nah, selain penggunaan body kit, sebenarnya tak ada perbedaan berarti antara New Agya Stylix dengan New Agya tipe G. Keduanya masih sama-sama menggunakan lampu depan LED, bahkan velg 14 inch yang digunakannya juga menggunakan desain yang sama. Nah, itu tadi adalah bagian eksterior dari New Agya Stylix. Seperti apa bagian interiornya? Apakah ada perbedaan dengan Agya yang lainnya? Kita akan lihat langsung di tempat test drive. Nah, sekarang kita sudah berada di dalam kabin dari New Agya Stylix, dan ternyata New Agya ini kalau kita bandingkan dengan Agya tipe G itu hampir tidak ada perbedaan. Masih menggunakan plastik-plastik keras, juga sudah ada engine start button, transmisi CVT, AC dengan tampilan digital, layar head unit 7 inch, dan ada mode power drive. Jadi kita bisa memilih mode berkendara saat menggunakan mobil ini, juga ada pedal shift. Ternyata New Agya Stylix itu perbedaannya hanya ada pada di bagian eksteriornya aja. Sekarang kita mau coba rasa berkendara dari New Agya di IMS ini. Secara pengendaraan, New Agya Stylix ini nggak ada perbedaan yang signifikan dengan varian Agya LCGC yang lainnya. Kalau dengan Agya yang GR Sport, pasti ada perbedaan karena ada perbedaan suspensi dan power steering yang digunakan pada Agya GR Sport. Sementara untuk Agya Stylix ini, rasa berkendaranya mirip dengan Agya tipe G. Ya, kalau kita bandingkan dengan Agya LCGC yang paling murah, perbedaannya adalah ada pada tadi itu power modenya. Jadi kalau kita membutuhkan akselerasi yang lebih cepat, kita cuma tinggal pindahkan ke mode power dan dia akan memberikan respon berkendara yang lebih baik dari akselerasi dan juga performanya. Dari sisi pengendaraan, tentunya juga tak ada perbedaan jika dibandingkan dengan varian Agya tipe G. Mobil yang lahir dari rahim program LCGC ini menyuguhkan pengendaraan yang basic yang akan bekerja dengan baik untuk mengantarkan Anda dari asal dan tujuan yang diinginkan. Tak ada fitur yang berlebihan atau gimmick-gimmick teknologi yang nggak penting. Agya sudah lebih dari cukup untuk menjawab semua keinginan masyarakat Indonesia sebagai alat transportasi pribadi yang memadai. Buktinya, mobil ini bahkan terjual lebih dari 2.000 unit bulan Januari lalu, nyaris serupa dengan angka total penjualan mobil EV sepanjang bulan yang sama.
Sementara di balik kap mesin, Agya Stylix ini juga tetap mengusung mesin 1,2 liter serupa dengan jajaran LCGC milik Toyota lainnya. Mesin ini menghasilkan tenaga 88 PS dan torsi 113 Nm yang masih bisa diandalkan untuk menemani perjalanan dengan efisiensi tinggi. Jadi itu adalah segala hal mengenai New Agya Stylix, mengenai apa perubahannya dan apa persamaannya dengan Agya-Agya sebelumnya. Harga mobil ini dijual dengan harga 200.600.000 dan jika Anda membeli dengan mobil ini di sini sekarang, Anda mendapatkan paket yang lebih murah 1,5 juta dibandingkan Anda membeli komponen tersebut secara terpisah di TCO. Oke? Menurut Anda, apakah lebih baik untuk membeli LCGC ini dengan aksesoris yang adanya atau tawaran-tawaran mobil Cina itu dengan berbagai macam fitur dan gimmick yang diberikan? Silahkan tulis di kolom komentar dan sampai jumpa di video Autofine Indonesia selanjutnya.